Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amman walah amma ba'du. Eh, Teman-teman remaja di lingkungan RW 07 Pangkalan Jati Cinere Kota Depok, ada beberapa maklumat yang akan saya sampaikan berkaitan dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Yang pertama, insya Allah kita akan mengadakan ziarah qabla Ramadan, ziarah sebelum Ramadan. Insya Allah akan kita adakan tanggal 25 Maret 2022, Jumat malam Sabtu, waktunya pukul 21.00 atau pukul 9 malam. Kita sudah berangkat. Tempat titik kumpulnya di depan Musola Al-Ikhlas, Jalan Haji Saleh 2, Pangkalan Jati Cinere Depok. Jam 9, setengah 10 paling lambat insya Allah kita akan berangkat. Agendanya yaitu insya Allah pertama kita akan berziarah ke makam Al-Habib Salim Al-Maghribi di daerah Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Habib Salim Al-Maghribi di daerah Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Lalu yang kedua, setelah itu kita akan langsung berangkat ke pemakaman Habib Kuncung atau Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad di Kalibata, Jakarta Selatan. Di pemakaman itu, di komplek pemakaman itu insya Allah kita akan berziarah ke makam 3 habaib. Yang pertama adalah makam Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad. Lalu yang kedua kita akan berziarah ke makam Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Lalu yang ketiga insya Allah kita akan berziarah ke makam Sayyidil Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwa. Jika tidak terlalu malam atau teman-teman masih dalam keadaan segar, dalam keadaan fit, ziarah akan dilanjutkan ke pemakaman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Di daerah Kuitang, Jakarta Pusat, insya Allah. Untuk akomodasinya sementara ini, kemarin saya sudah pesan ke teman-teman kita naik motor. Oke. Karena ini ziarah ini sifatnya umum, boleh laki-laki dan perempuan. Sifatnya umum, boleh laki-laki dan perempuan. Saya menyarankan kalau bisa, misalnya yang laki-laki boncengin yang perempuan, misalnya abangnya boncengin adiknya, gitu ya. Jangan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gitu. Namun lebih baiknya lagi kalau memang teman-teman punya ide untuk sewa angkot, saya rasa ini lebih baik lagi. Kalaupun nanti misal sewa angkot dapat 2 angkot, insya Allah bukan sekedar ke makam Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, tapi insya Allah kita langsung nanti kalau memang ada angkotnya 2 angkot gitu, atau 1 angkot memang kalau bisa, misalnya 1 angkot bisa muat 20 orang gitu, kita insya Allah akan ziarah langsung ke pemakaman Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Tanjung Priok atau Mbah Priok insya Allah gitu. Nah, himbauan saya bagi yang naik motor, mohon untuk patuhi tata tertib ya, di saat berada di jalan raya, pakai helm, tidak kebut-kebutan, karena kalau mau pakai motor kita nanti akan beriringan jalannya. Terus isi bensin sampai full sebelum kita berangkat, jadi nanti tidak mampir-mampir ke pom bensin lagi gitu. Jadi insya Allah kita sementara ini rencananya ke 3 pemakaman. Pertama ke daerah Jeruk Purut, lalu yang kedua insya Allah ke daerah Kalibata, lalu yang ketiga kalau tidak terlalu malam dan teman-teman masih dalam keadaan segar sehat,
Nah, semangat, kita langsung ke Kuitang, ke daerah Kuitang. Nah, setelah itu nanti insya Allah kalau memang masih ada semangat lagi, waktu yang memungkinkan, kita langsung berangkat ke makam Habib Hasan Ibn Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priok gitu. Ya, jadi kita titik kumpulnya berada di Musola Ikhlas, berangkat jam 9 malam, setengah 10 kita udah berangkat bareng-bareng, kita baca doa bareng sebelum berangkat. Kita berangkat bareng. Pertama rutenya itu tadi seperti saya sampaikan, ke Jerpurut, lalu kedua ke Kalibata, nanti kalau memungkinkan kita ke Kuitang, kalau memungkinkan lagi kita ke Tanjung Priok insya Allah. Lalu oh iya, ini sifatnya sebenarnya umum. Kalau kalian punya orang tua mau ikut, monggo silahkan. Orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian mau ikut, sepupu kalian mau ikut, teman-teman kalian mau ikut, semua monggo silahkan. Saya persilahkan semua. Karena kenapa kita ziarah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Kita berharap melalui mereka para walinya Allah Subhanahu wa taala, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena walinya Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang yang Allah cintai. Dengan keberkahan mereka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan, dan ketika nanti bulan Ramadan tiba, saatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehatul afiah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk beribadah lebih baik lagi daripada Ramadan sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk meninggalkan maksiat pada bulan Ramadan tahun ini, yang bisa berbekas kepada bulan-bulan setelah bulan Ramadan nanti, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala dan di pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kegiatan berikutnya insyaallah ada pesantren Ramadan yang akan saya sampaikan, yang akan saya adakan mulai tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah. Artinya tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah, hari pertama Ramadan tidak saya adakan. Lalu di hari kedua sampai hari seterusnya, hari terakhir puasa, insya Allah masih saya adakan. Kegiatannya adalah ba'da tarawih untuk remaja putra. Ba'da tarawih sekitar jam 9 setengah 10 di rumah saya. Di bawah tuh ada kontrakan di rumah saya, di bawah itu muat insya Allah sekitar 20-30 orang, itu muat insya Allah. Agendanya nanti kita tadarus Al-Quran, kita baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, kita ngaji dari Iqra, kita ngaji bareng-bareng. Ya, harapan saya kalau yang sudah Al-Quran nanti kita tadarus Al-Quran, harapan saya semoga di akhir Ramadan kita bisa khatam. Ya, teman-teman bisa khatam, kita bisa khatamin Al-Quran bareng-bareng. Lalu yang masih Iqra, harapan saya keluar dari Ramadan ini kalian sudah mulai lancar baca Iqra-nya. Syukur-syukur sudah Al-Quran nanti ketika keluar dari Ramadan. Jadi kita belajar bareng-bareng. Nggak ada kata malu, nggak ada kata telat, nggak ada terlambat. Semuanya kita mulai dari sekarang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin pada Allah, jangan ada malu, jangan ada kata minder. Wah, saya belum bisa Al-Quran, saya malu buat baca Iqra, belajar Iqra. Ya kan, syaratnya kalian besok datang bawa Al-Quran. Kalian yang ngaji Iqra, kalian bawa Iqra ya, tidak lihat HP, karena lebih baik kita bawa Al-Quran, insya Allah pahalanya lebih besar. Tuh, nanti setelah itu kita akan mengkaji masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Insya Allah kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan saya akan bercerita nanti insya Allah tentang sirah-sirah nabawiyah, tentang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang kisah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Jadi nanti akan ada pesantren Ramadan. Nanti kalau ada rezekinya akan ada sahur bareng, akan ada buka puasa bareng. Nanti insya Allah nanti pemberitahuannya akan menyusul. Ada rezekinya saya akan mengadakan itu semuanya. Jadi waktunya itu yang pria itu nanti jam 9 setengah 10 kita mulai sampai dengan kurang lebih jam 11. Ya, nanti kalau mau nginep setelah itu mau ibadah di rumah saya silahkan gitu.
Boleh ngaji nanti sampai jam 2 boleh, silahkan. Atau kalian mau sholat sunnah yang lainnya, silahkan. Nanti ketika sahur, kalau bukan jadwal sahur bareng di rumah saya, nanti kalian bisa sahur di rumah masing-masing. Kalaupun kalian mau sahur di rumah saya, silahkan. Tapi kalian bawa makanan masing-masing gitu. Nanti insya Allah kalau ada rezekinya, saya yang siapkan makanan sahurnya. Insya Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga rezeki saya Allah kasih banyak, nanti banyak donatur juga yang mau nyumbang biar kita bisa sahur bareng-bareng nanti ya. Kita bisa buka puasa bareng nanti insya Allah. Untuk yang putri, bagaimana yang putri bisa juga nanti ada kajiannya, eh, nanti akan dikondisikan karena kebetulan yang mengajar nanti istri saya, dan alhamdulillah istri saya kebetulan lagi hamil. Nanti mulai tanggal 2 Ramadan juga bisa. Jadi malam kedua Ramadan sudah bisa dimulai. Waktunya yang putri itu pukul 9 sampai insya Allah sampai jam 10, setengah 11 sudah selesai. Atau jam setengah 10 sampai dengan jam setengah 11 itu udah selesai. Itu insya Allah nanti yang putri belajar Al-Quran, bahas tentang fikih-fikih wanita. Insya Allah nanti akan pembimbingnya istri saya langsung. Jadi boleh, silahkan yang putri mau ikut juga silahkan. Nah, kalau di rumah saya itu di atas muat sekitar insya Allah ya 7, 8 sampai 10 orang insya Allah muat. Ya, mau bergantian misalnya malam ini 10 orang, malam berikutnya 10 orang, nanti kalian kondisikan aja. Karena rumah saya saat ini masih kecil, kayak doain biar rumah saya besar. Jadi ya teman-teman semuanya bisa muat, bisa ngaji bareng, kita semuanya bisa ta'lim bareng gitu. Jadi kegiatan ini memang murni keinginan saya, karena saya azam sama Allah, saya niat pada Allah, semoga di tahun ini bisa melaksanakan pesantren Ramadan buat teman-teman semuanya. Kita sering belajar. Untuk apa gunanya? Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Jadi kita tingkatin nih ibadah kita tahun ini dibandingkan Ramadan sebelumnya, kita tingkatin di Ramadan ini dengan apa? Dengan kita adakan pesantren Ramadan. Kita belajar Al-Quran, kita yang masih Iqra belajar Iqra. Nanti bawa Al-Quran sendiri-sendiri, bawa Iqra sendiri-sendiri. Jadi saya hanya menyediakan tempat, terus sarananya nanti insya Allah, kalau air aja insya Allah ada. Insya Allah ada. Nanti saya siapkan juga kompor, saya siapkan gasnya, saya siapkan panci. Kalau mau masak kopi silahkan. Jadi nanti kalau tidak ada jadwal sahur bareng, kalian bisa sahur di rumah saya dengan catatan tadi bawa dari rumah masing-masing gitu. Kalau saya ada rezekinya, nanti saya belikan lauk untuk sahur bareng insya Allah. Ya itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini kegiatan-kegiatan ini saya berharap kalian semuanya bisa ikut. Baik remaja Mushola Al-Ikhlas, Mushola Masjid An-Nur, remaja Karang Taruna RW 7 Pangkalan Jati Cinere Depok bisa mengikutinya, biar kita semuanya kebahagiaan keberkahan ya Ramadan. Ya, tanpa terkecuali. Dari sini saya tidak mengambil keuntungan melalui rupiah, tapi saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan segala hajat, niat-niat saya, niat kalian teman-teman yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik, semoga Allah Subhanahu wa taala merubah kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf sekali lagi. Dan terakhir kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala hajat niat dunia akhirat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ahlul baiti wa bil habib Abu Bakar bin Abdullah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعفونا يا كريم يا أرحم الراحمين، ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة. يا فارج الهام يا كاشف الغام يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. يا رب اكفنا كل البلاء قبل نزل إلى السماء. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.